Di materi kali ini kita akan belajar tentang cara membuat konten yang menarik. Saya mau menolong teman-teman bagaimana membuat konten yang menarik dengan berbagai macam teknik dan angle. Dan saya mulai dengan sebuah teknik yang bisa teman-teman terapkan. Ini tips dari Facebook Global yang bisa teman-teman terapkan. Ada 17 hal survival tips for Facebook marketing. Ini teman-teman bisa langsung baca aja ya. Jadi sederhana, mulai don't oversell, jangan terlalu banyak jualan, don't ignore Facebook Insight, artinya kalau ada postingan yang menarik dapat insight-nya, teman-teman bisa evaluasi. Terus pin the best post, kalau ada best post teman-teman pin postingan untuk masuk ke atas. Lalu moderate comment, hilangkan kok spam dan negatif reply, teman-teman bisa contohkan juga di sini. Ini dari Facebook Global, tapi saya mencoba membuat dengan versi yang lokal yang saya sudah terapkan sendiri sehingga teman-teman bisa menerapkannya juga. Cara buat konten yang menarik. Ada beberapa hal yang bisa teman-teman terapkan. Yang pertama adalah mengalir. Mengalir ini konteksnya adalah teman-teman tidak perlu seakan-akan dibuat-buat. Jadi ya cerita aja sehingga konten itu menjadi menarik. Berikutnya adalah apa adanya. Saya membuat beberapa postingan itu cerita yang saya lakukan hari-hari saya di bisnis, hari-hari saya di rumah, hari-hari saya bersama keluarga. Posisikan Anda sebagai pembaca. Ketika Anda memposisikan diri Anda sebagai pembaca, maka teman-teman bisa mengevaluasi apakah tulisan Anda menarik atau tidak. Berikutnya original. Original adalah usahakan kalau bisa jangan kopas dari 100 orang. Sehingga teman-teman belajar untuk membuat konten yang menarik. Dan jam terbang. Saya percaya jam terbang akan menolong Anda untuk nantinya menjadi orang yang rutin, punya kemampuan menulis rutin semacam copywriter atau membuat orang yang buat copywriting yang menarik itu menjadi hal yang lebih mudah kayak gitu. Mengalir apa adanya, posisikan Anda sebagai baca, original, jam terbang yang tinggi, itu adalah proses untuk membuat konten yang menarik. Saya percaya untuk membuat konten yang menarik itu tidak mudah. Setuju. Waktu saya awal-awal membuat konten itu juga tidak menarik dan banyak orang yang tidak begitu merespon dengan benar karena tulisannya kurang ini, tulisannya. Tapi nggak masalah. Yang namanya proses teman-teman mengalami hal yang salah. Yang namanya proses teman-teman tidak langsung mendulang sukses. Tapi proses ini harus teman-teman lakukan. Jadi ketika teman-teman nanti memulai, pastikan teman-teman jangan ketika udah salah jangan mundur. Maju aja terus. Nanti teman-teman akan belajar terus-menerus untuk perbaikan-perbaikan. Pendekatan konten bisa macam-macam. Yang pertama lucu. Postingan yang lucu. Saya sudah buat di contoh di video lainnya ya. Postingan yang lucu. Tujuannya adalah orang yang melihat itu jadi attractiveness-nya tinggi. Menyentuh teman-teman bisa menulis suatu hal yang inspiratif. Menarik tuh gambarnya menarik, tulisannya menarik, headline-nya menarik. Surprise tuh yang ada kejutan, ada membuat orang jadi terkaget-kaget. Yang kelima penasaran atau clickbait gitu. Jadi membuat orang jadi pengen klik, pengen lihat detailnya, membuat penasaran. Meskipun ketika udah lihat jadi penasarannya hilang, nggak apa-apa. Nah, konsep membuat tulisan yang menjual, buat tulisan yang menarik, buat cerita yang mendorong orang membaca adalah contoh-contoh yang bisa teman-teman lakukan. Tapi jangan lupa, tulisan yang menjual harus dibangun dengan interaksi. Dibangun dengan interaksi maksudnya bagaimana? Artinya, ketika teman-teman nanti akan buat tulisan yang menjual, pastikan teman-teman di ujung artikel tersebut ada dorongan untuk membuat pembaca itu melakukan interaksi. Sehingga ketika teman-teman nanti membuat konten, itu konten tersebut itu akan terus di reply, di komen, di klik like oleh orang-orang yang membaca tulisan tersebut. Dan jangan lupa, lakukan terus-menerus. Tujuannya apa? Agar tulisan tersebut makin lama makin bagus, tulisan kita yang teman-teman buat, tulisan teman-teman yang teman-teman buat, tulisan Anda yang teman-teman buat, atau orang-orang lain, atau tim Anda, itu bisa semakin lama semakin baik. Oke? Dan berikutnya teman-teman, saya akan memberikan beberapa contoh yang bisa teman-teman contek. Nah, lihat ya, ini sederhana contekan saya. Saya hanya tulisan sederhana atau kalimat. Semoga bulan ini kita bisa sama-sama banjir orderan. Amin. Dan teman-teman lihat yang like banyak, yang komen banyak, yang amin juga banyak. Ini tulisan konten yang menarik. Jadi nggak perlu susah-susah, nggak perlu tulisan panjang juga nggak masalah. Mau survei dong, lebih suka jualan produk sendiri atau produk orang? Kenapa? Ini juga orang yang komen banyak. Banyak yang komen, banyak yang memberikan komentar. Saya cuma membuat pertanyaan survei. Berikutnya, saya memberikan suatu artikel. Tetapi artikel itu saya tonjolkan gambarnya, picture JPG-nya gagal tanda tanya. Jadi membuat orang jadi ingin lebih detail untuk membaca tulisannya. Saya membuat tulisan ini beberapa bulan lalu.
Satu teknik jualan yang wajib dikuasai oleh pebisnis. Ini kata-kata hal teknik itu menjadi membuat orang penasaran. Satu teknik apa ya? Satu teknik apa ya? Nah, ketika saya membuat ini, orang-orang banyak yang mengklik like. Orang-orang banyak yang membaca tulisan ini. Total sudah ratusan orang yang share di tahun ini. Tulisan saya 2 tahun lalu. Terungkap 7 rahasia menjadi reseller jutawan. Ini saya menggunakan headline. Saya menggunakan headline yang menjurus ke NLP atau ke copywriting. Jadi membuat orang jadi hypnotic writing-nya jadi terhanyut. Terungkap 7 rahasia menjadi reseller jutawan. Jadi dikasih gambar sold out. Pas lagi diklik like, itu isi materinya ada 7 hal yang bisa teman-teman lakukan bla 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 bla. Nah, menggunakan teknik-teknik ini bisa teman-teman terapkan di Facebook. Bahkan ketika teman-teman menerapkan ini tidak hanya di Facebook pribadi Anda, bisa diterapkan di Facebook grup Anda. Kuncinya apa? Kuncinya adalah gunakan prinsip-prinsip yang tadi. Prinsipnya harus original, mengalir, lakukan terus-menerus, dan pastikan postingan teman-teman itu teman-teman evaluasi. Tujuannya apa? Agar semakin lama, semakin menarik. Dan ketika teman-teman nanti akan mulai posting, jangan takut untuk dikomen orang. Pokoknya masukan yang baik itu akan membuat teman-teman semakin bertumbuh dan semakin jago. Oke? Semoga materi video ini bisa menolong teman-teman juga.